Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meneruskan kajian rutin kita, kajian ilmu din ad-daruri yang membahas tentang kitab Al-Qaul Jali, yang kita untuk hari ini atau sore hari ini kita membahas tentang murojaah ataupun mengulangi tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan puasa. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan dan memberikan kita kesehatan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan puasa. Kemarin kita sudah menjelaskan. Pertama adalah kita kalau sholat atau bukan sholat, puasa wajib itu harus niat. Nah, niat itu kapan? Niat itu adalah malam hari. Malam hari itu dimulai kapan? Malam hari itu dimulai dari tenggelamnya bulatan matahari seluruhnya sampai terbitnya fajar shadiq, gitu kan? Kalau kita tahu bahwasanya matahari yang itu tenggelam bulatan matahari yang seperti yang kita lihat. Tapi kalau fajar shadiq mungkin sebagian kita tidak ada yang mengerti, yaitu sinar putih yang muncul di ufuk timur yang nampak awal mulanya itu dikit, kemudian bentuknya itu melintang, semakin lama semakin menyebar, kemudian semakin lama semakin terang. Itu kenapa dinamakan fajar shadiq, karena ada namanya fajar kadzib. Fajar kadzib itu adalah sama, yaitu sinar putih yang nampak di ujung timur, cuma bentuknya dia itu tegak seperti ekor serigala, kata para ulama, seperti itu. Cuma perbedaannya kalau setelahnya itu enggak terang, semakin lama semakin terang enggak, tapi semakin lama semakin gelap. Dan fajar shadiq itu fajar kadzib itu tidak menunjukkan tentang masuknya waktu subuh, akan tetapi menunjukkan tentang dekatnya waktu subuh. Kalau fajar shadiq itu menunjukkan tentang masuknya waktu subuh. Artinya kalau sudah fajar shadiq berarti orang meletakkan niat pada waktu itu ya tidak sah. Tapi kalau masih fajar kadzib maka itu sah. Kenapa? Karena dia meletakkan niat pada waktu malam hari, karena malam hari itu dimulai dari tenggelamnya bulatan matahari sampai tenggelamnya terbitnya fajar shadiq. Jadi mulai tenggelamnya bulatan matahari seluruhnya sampai terbit fajar shadiq itu meletakkan di waktu itu. Tapi kalau puasanya puasa sunnah itu tidak harus. Puasa sunnah itu bisa dilakukan pada waktu terbit fajar shadiq atau setelahnya, atau bahkan setelah terbitnya matahari. Terbitnya matahari selama sebelum bergesernya matahari dari tengah langit. Artinya sebelum waktu zuhur masuk. Yang penting dia belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa sebelum.
belum makan, belum minum, belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang kemarin sebagian kita sudah jelaskan. Gitu. Kemudian disyaratkan dalam niat itu kemarin kita itu adalah lagi adalah ta'yin, menentukan puasa ini puasa apa, puasa Ramadan, gitu kan. Kemudian kita bisa niat itu apa namanya setelah tenggelamnya matahari dan sebelum berbuka puasa bisa, begitu kan kemarin apa namanya niatnya karena sudah meletakkan di malam hari. Setelah itu kita melakukan buka puasa, kemudian berhubungan suami istri bagi yang apa namanya mempunyai istri ataupun suami maka itu tidak membatalkan. Jadi kita niat nawaitu sauma Ramadan. Sauma godin an Ramadan. Udah cukup. Dan niat itu di dalam hati tidak sulit. Ketika kita bangun puasa untuk sahur, tujuannya apa? Untuk puasa. Iya kan? Itu dianggap niat para ulama. Artinya tidak harus dilafalkan. Artinya tidak dilafalkan, tidak harus dilafalkan. Yang penting dalam hati dia meniatkan besok itu adalah puasa Ramadan. Karena niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja ingin berbuat sesuatu disertai dengan perbuatan tersebut. Cuma kalau di sini kan harus niat dulu. Harus niat dulu kemudian besoknya itu adalah puasa begitu. Jadi niat itu tidak sulit. Kemudian kemarin kita juga menjelaskan orang-orang yang berpuasa itu harus menahan diri. Menahan diri dari berbagai macam perkara yang membatalkan, di antaranya adalah berhubungan suami istri kemarin kan. Meskipun itu tidak apa namanya tidak keluar mani, maka itu membatalkan kalau dilakukan di siang hari. Kalau siang hari itu mana? Siang hari berarti dibalik, yaitu dari terbitnya fajar shadiq dari waktu subuh itu kan sampai tenggelamnya matahari, bulatan matahari seluruhnya sampai waktu maghrib. Tapi waktu maghrib itu kan harus muraqabah, harus mengetahui benar-benar bahwasanya matahari itu benar-benar tenggelam, bulatan matahari itu benar-benar tenggelam itu. Jadi kalau dilakukan di antara itu siang hari berarti maka itu batal puasanya meskipun tidak keluar mani. Kemudian juga yang kemarin kita jelaskan adalah termasuk perkara yang membatalkan puasa itu adalah berusaha untuk keluar mani, berusaha untuk mengeluarkan maninya dan keluar inti itu yang kita bahas dan keluar berusaha untuk mengeluarkan mani dan keluar begitu. Maka kemarin kita jelaskan diperinci keluar mani itu ada kalanya dengan bersentuhan, ada kalau di sini dijelaskan dalam Al-Qaulul Jali itu kan dengan semisal tangannya sendiri ataupun tangannya istri, begitu kan. Keluar mani maka batal puasanya. Kemudian perinciannya bahwasanya kalau dia itu keluar maninya itu karena bersentuhan, mari kita jelaskan, bersentuhan dengan badannya istri umpamanya. Tapi di situ ada satir, ada penghalang, ada baju memeluk istri umpamanya, ada bajunya. Kemudian kalau dia itu keluar mani pada waktu itu nanti dilihat dari tujuannya itu. Tujuannya ketika memeluk tersebut untuk keluar mani atau tidak. Karena kan ada penghalang itu. Ada satir, ada kain. Maka kalau dia keluar mani, ada penghalang tanpa ada tujuan apapun, keluar mani maka tidak batal. Maka tidak batal kata para ulama begitu. Tapi kalau dia tujuannya ketika memeluk istri, tujuannya itu adalah untuk keluar mani dan keluar. Jadi yang menyebabkan batal itu keluar maninya itu. Maka itu batal. Maka itu batal. Tapi kalau dia itu bersentuhan dengan istri tanpa ada penghalang, kemudian keluar mani, bergairah, syahwat, gitu kan, karena bersentuhan langsung dengan kulitnya, tanpa ada penghalang, tanpa ada kain.
maka nanti baik ada tujuan atau tidak, baik ada qasdu atau tidak, keluar mani, maka batal. Maka batal. Tapi kalau dia keluar maninya itu tanpa bersentuhan, seperti umpamanya menghayal, berpikir, keluar mani, mimpi gitu kan, keluar mani itu kan tidak bersentuhan langsung kan, maka itu tidak batal, maka tidak batal puasanya. Nah, kemudian juga kemarin kita jelaskan perkara yang membatalkan itu adalah berusaha untuk muntah. Nah, kemarin juga dijelaskan bisa batal itu karena ada kaidah 3 kemarin kan. Dia tahu tentang keharamannya. Haram bahwasanya pada waktu itu haram untuk mengeluarkan mani. Kemudian dalam keadaan dia itu tidak dipaksa. Kemudian dia ingat bahwasanya itu adalah puasa. Tapi kalau dia itu tidak ingat umpamanya, maka ya tidak batal. Kemudian yang berikutnya adalah juga termasuk yang membatalkan puasa kemarin itu adalah berusaha untuk muntah. Kalau berusaha untuk muntah berarti ada unsur sengaja dengan cara memasukkan jari ataupun sesamanya atau bulu umpamanya. Karena dia itu gatel atau apa di sini kan supaya muntah begitu kan, padahal bulan puasa di siang hari kemudian memasukkan jarinya sengaja kan muntah, maka baik ada yang tertelan atau tidak, maka itu dihukumi batal karena ada unsur kesengajaan. Tapi kalau tidak sengaja seperti muntahnya orang yang ketika sakit ataupun dia jalan-jalan kemudian bau bangkai umpamanya seperti itu muntah. Asalkan tidak ada yang tertelan, maka tidak batal puasanya. Asalkan tidak ada yang tertelan, maka tidak batal puasanya. Nah, kemudian kemarin juga kita jelaskan bahwasanya termasuk yang membatalkan puasa itu adalah keluar dari Islam para jamaah sekalian. Ini harus kita jauhi baik itu dalam keadaan puasa atau tidak dalam keadaan puasa. Nah, keluar dari Islam yaitu riddah. Riddah itu adalah qatul Islam biqaulin kufri au fi'lin kufri au i'tiqadin kufri. Jadi keluar dari Islam, memutus Islam karena keyakinan yang kufur ataupun perbuatan yang kufur atau ucapan yang kufur. Jadi kalau dia itu dalam siang hari naudzubillah dia keluar dari Islam mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah taala itu ada di suatu tempat, meyakini Allah taala itu seperti manusia punya anggota badan, meskipun katanya itu anggota badannya tidak seperti kita, hanyalah Allah yang mengetahui, maka orang tersebut sungguh keluar dari Islam. Maka dia harus masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada hari itu tidak boleh dia untuk mengkonsumsi makanan atau minuman, harus menahan diri dari makan dan minum, dan itu tidak dihitung puasa dan wajib bagi dia untuk mengqadha puasa seketika kapan? Yaitu pada tanggal 2 bulan Syawal. Begitu. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk perkara yang membatalkan puasa itu adalah wal imsaku an dukhuli ainin, menahan diri dari masuknya benda, an munfa an min manfadin maftuhin, dari ruang terbuka atau bagian yang terbuka, kalfami seperti halnya mulut, wal anfi dan hidung, kemudian walau kanatil ainu qalilatan, walaupun benda yang masuk melalui tersebut, melalui rongga yang terbuka tadi itu kecil, sedikit, kahabati simsim, seperti biji simsim, seperti al-habbah atau al-haba, yaitu bintik-bintik kecil yang yang kelihatan, yang berterbangan, yang kelihatan oleh mata ketika sinar matahari masuk ke rumah melalui ventilasi udara, melalui jendela. Itu kan ada bintik-bintik kecil itu masuk ke diri kita melalui
melalui mulut ataupun hidung, maka itu bisa membatalkan. Au ghairu ma'kulatin, atau tidak biasanya tidak dimakan, kahasotin seperti halnya kerikil ataupun batu. Jaufan ke arah dalam. Kabatinil halqi seperti bagian dalam tenggorokan, wahwa yaitu bagian jawaza yang melewati makhrajul ha, melewati makhraj ha, wal batni dan baton atau perut, wal am'a wa batinir ra'si. Jadi batin itu perut, kemudian batinir ra'si yaitu kepala bagian dalam. Usawa ungkana yuhilul ghidha'a, baik itu mengalihkan makanan atau nutrisi, kal ma'idati seperti perut, amla atau tidak, kal ihlil seperti tempat masuknya sesuatu atau keluarnya dari air kencing. Jadi namanya tempat keluarnya air kencing itu namanya ihlil. Ma'al ilmi disertai dengan mengetahui bitahdimi dengan keharamannya. Wa ma'atadzakuris shaumi, dan disertai dengan ingatnya puasa oleh ikhtiyari dalam kondisi tidak dipaksa. Faman akala, barang siapa makan au syariba atau dia minum, wa huwa nasin, sedangkan dia lupa, lam yasud siyamuhu, maka tidak batal puasanya. Yang berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagi orang yang puasa harus menjauhi perkara yang membatalkan. Apa itu? Masuknya benda yang masuk ke dalam diri kita, baik ke perut ataupun ke kepala bagian dalam gitu. Itu menahan diri dari masuknya benda tersebut ke bagian dalam, baik ke perut ataupun bagian dalam kepala. Lah yang dianggap jalan untuk menuju ke perut ataupun bagian dalam kepala itu pertama adalah mulut. Yang kedua itu adalah hidung. Ini namanya rongga yang terbuka. Kemudian yang ketiga itu adalah jalan depan, yang keempat itu jalan belakang. Jadi kalau ada benda, ini pertama benda. Jadi kaidahnya itu adalah benda. Beda kalau bukan benda. Benda itu dalam arti di sini itu terkecuali itu berupa asap begitu kan. Bukan berupa benda seperti HP, seperti kerikil. Beda dengan asap begitu. Jadi benda di sini lebih tertuju kepada istilah fikih, bukan benda yang dimaksud dalam istilah ilmu tauhid. Bukan. Kalau benda itu kan ada benda yang bisa dipegang oleh tangan, ada yang benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Itu. Kalau dalam istilah fikih kan begitu. Jadi benda ini seperti halnya perkara-perkara yang hampir serupa kayak seperti pegang oleh tangan, seperti umpamanya kerikil. Kemudian seperti halnya contohnya adalah nasi ataupun minuman ataupun roti dan lain sebagainya seperti itu. Jadi pertama yang masuk itu adalah benda. Yang kedua, koyitnya yang harus diketahui itu adalah melalui rongga terbuka. Rongga terbuka itu bisa ke perut, langsung ke perut, ataupun ke bagian kepala bagian dalam. Yang melalui yang masuk ke bagian dalam kepala bagian dalam itu adalah hidung dan mulut, hidung, begitu kan, hidung. Kemudian yang ke perut itu adalah seperti mulut, kemudian jalan depan dan jalan belakang. Artinya kalau yang masuk tersebut itu bukan benda, masuk ke perut, masuk ke dalam, melalui salah satu empat itu. Apa empat itu tadi? Yaitu hidung, kemudian mulut, kemudian jalan depan dan jalan belakang.
masuk melalui itu, tapi yang masuk itu bukan berupa benda, asap umpamanya, maka itu tidak batal. Maka itu tidak batal. Itu yang pertama. Karena koidnya itu dua. Benda itu ya hampir sama yang bisa dipegang oleh tangan seperti itu. Yang kedua itu melalui salah satu dari rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka di sini disebutkan ada 4, ulama menyebutkan ada 4, yaitu mulut, kemudian hidung, jalan depan dan jalan belakang. Jadi yang masuk benda dan melalui rongga, salah satu rongga terbuka itu. Artinya kalau yang masuk benda, meskipun berupa benda, yang masuk itu adalah berupa benda yang bisa dipegang oleh tangan umpamanya. Contohnya kayak seperti balsem kan, balsem. Masuk ke dalam diri kita, dan kita merasakan segar kayak seperti balsem itu. Tapi kan masuknya itu tidak melalui dari salah satu rongga yang terbuka. Tidak masuk melalui mulut, tidak masuk melalui hidung, tidak masuk melalui jalan depan atau belakang. Meskipun dia sama-sama merasakan segar kayak seperti orang itu minum begitu, tapi kan dia melalui pori-pori umpamanya, dioleskan, maka ya tidak batal. Kenapa? Karena meskipun yang masuk itu adalah benda, tapi tidak melalui rongga yang terbuka. Jadi dua ini penting untuk diingat. Jadi benda itu bisa membatalkan kalau masuknya melalui salah satu itu, 4. Kemudian kalau ada seseorang itu memasukkan benda dianggap batal, ada seseorang memasukkan benda melalui mulut umpamanya, dianggap batal puasanya kalau benda tersebut itu sudah melewati dari makhraj hak. Melewati makhraj hak. Makhraj hak itu di mana? Makhraj hak itu ada di tenggorokan bagian tengah. Makhraj hak itu ada di tenggorokan bagian tengah. Kita kalau belajar tajwid itu kan makhraj halqi, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan itu kan ada 6. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ghain, ada kha. Ain dan ha itu sama, yaitu tenggorokan bagian tengah. Kalau kha dengan ghain itu adalah tenggorokan bagian atas. Nah, jadi yang dekat dengan mulut, yang di tenggorokan bagian atas itu adalah makhraj kha dan ghain. Kalau di bawahnya itu adalah makhraj di bawah ha dan ain itu adalah makhrajnya hamzah dan ha gitu. Jadi kalau seseorang memasukkan benda meskipun melalui mulut tapi belum melewati dari makhraj ha, maka tidak dikatakan batal. Bisa dikatakan batal kalau melewati makhraj ha. Makanya ketika perempuan-perempuan, ibu-ibu yang memasak itu kan dia mencicipi masuk melalui mulut, tapi apa? Tapi tidak ditelan. Merasakan, sama-sama merasakan, begitu tidak batal. Karena yang dinamakan benda masuk melalui mulut itu bisa membatalkan itu kalau melewati makhraj ha. Jadi dia itu kalau di lidah itu kan masuk juga ke dalam kan. Artinya dia merasakan manis, merasakan pahit ataupun merasakan asin itu kan. Tapi kan tidak melewati makhraj ha, maka tidak batal. Beda kalau umpamanya ibu-ibu itu mencicipi kemudian ditelan sampai melewati makhraj ha, tentu ya batal. Nah, karena yang masuk itu berupa benda dan masuk melalui salah satu rongga terbuka, yaitu mulut. Paham ya? Nah, kenapa tidak batal ibu-ibu yang mencicipi itu? Karena dia tidak memasukkan bendanya itu dan tidak melewati makhraj ha, yaitu tengah tenggorokan. Itu.
Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi kan dijelaskan yang bisa membatalkan itu yang masuk itu berupa benda. Sekarang kalau yang tidak masuk itu tidak berupa benda, tidak berupa benda. Benda yang bisa dipegang oleh tangan. Jadi hampir sama dengan bahasan ilmu tauhid. Seperti apa? Seperti asap. Ada seorang laki-laki, dia itu duduk, dia merokok. Kemudian di sampingnya ada perempuan ataupun siapa laki-laki juga. Dia tidak puasa laki-laki tersebut. Baik itu Islam atau non-Islam, umpamanya dia merokok. Kemudian di sampingnya itu, pada hari itu hari puasa, di sampingnya itu ada perempuan. Kemudian apa? Kemudian dia itu kehirup ataupun menghirup asap tersebut. Asap yang dari rokok orang yang ada di sampingnya. Bagaimana? Tidak batal. Kenapa? Karena yang masuk itu bukan benda. Karena yang masuk itu adalah asap. Itu bagi orang yang ada di sampingnya. Tapi yang merokok itu, andaikan dia Islam dan andaikan ia puasa, itu dibilang batal. Kenapa? Karena ada benda yang kecil yang masuk melalui tenggorokan. Jadi bukan sekedar asap. Jadi kenapa orang yang merokok itu dianggap batal? Karena ada benda-benda kecil, bintik-bintik kecil yang terlepas dari rokok yang masuk melalui tenggorokan. Makanya tadi kan meskipun sekecil apapun benda tersebut masuk melalui salah satu rongga terbuka seperti habbah, seperti zarrah, yaitu bintik-bintik kecil yang kelihatan oleh mata, yang berterbangan dilihat oleh mata, bisa mampu untuk dilihat oleh mata karena adanya sinar matahari yang masuk ke rumah melalui jendela. Biasanya yang berterbangan itu adalah bintik-bintik kecil. Itu namanya al-haba ataupun al-jarrah. Ataupun kita punya tisu kan yang kotor, kemudian kita ginikan umpamanya. Kita ginikan umpamanya, kan ada yang berterbangan itu. Itu adalah bintik-bintik kecil. Itu adalah al-haba. Meskipun sekecil itu masuk melalui salah satu rongga terbuka maka batal. Salah satunya contohnya adalah orang yang merokok itu. Jadi orang yang merokok itu batal karena ada bintik-bintik kecil yang terlepas dari rokoknya tersebut dan masuk melalui rongga terbuka. Nah, gitu. Jadi kalau yang masuk ke tubuh kita itu bukan benda ataupun berupa benda tapi tidak melalui salah satu rongga terbuka, maka itu tidak membatalkan. Seperti balsem, ketika puasa pakai balsem, atau dia itu ketika dia itu mandi, kan sama aja kan, mandi itu kan membuat kita segar, seger gitu kan. Jadi masuk membuat kita itu fresh, membuat kita itu semangat lagi, tapi dia masuknya itu air ataupun dingin itu kan tidak melalui salah satu rongga terbuka, tidak melalui mulut, tidak melalui hidung, tidak melalui jalan depan ataupun belakang. Beda kalau umpamanya memasukkan obat, obat itu dari jalan belakang umpamanya, maka ya batal, maka batal puasa. Begitu juga kalau orang tersebut itu suntik gitu kan, suntik itu kan berarti kan tidak melalui salah satu rongga yang terbuka yang 4 itu kan, melalui pori-pori, berarti tidak batal. Jadi kenapa suntik itu tidak batal? Karena dia masuk ke dalam tubuh kita tidak melalui salah satu rongga terbuka yang ada 4, yaitu mulut, hidung, jalan depan dan jalan belakang. Nah, jelas ya, begitu, seperti itu. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang mengobati matanya ataupun orang yang kemasukan air ketika mandi melalui melalui telinganya. Kalau orang sakit mata, kemudian memasukkan tetes mata melalui mata, maka kata para ulama
itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam diri kita tidak melalui rongga yang terbuka. Jadi tidak batal kalau ada para jamaah ketika puasa, kemudian sakit mata, kemudian beli tetes mata, obat tetes mata. Maka itu tidak membatalkan. Meskipun kita merasakan perih, kita merasakan begini, maka tidak membatalkan. Kalau yang telinga bagaimana? Kalau telinga ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan telinga itu termasuk rongga yang terbuka. Artinya kalau ada seorang yang mandi kemudian masuk air melalui telinga, kata sebagian ulama itu katanya membatalkan. Katanya membatalkan. Maka kata para ulama ini yang menganggap bahwasanya telinga itu sebagai rongga terbuka berarti batal kalau kemasukan air. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan dari Syafi'iyah bahwasanya telinga itu tidak termasuk rongga yang terbuka. Artinya menurut ulama ini masuk air melalui telinga ketika mandi maka tidak membatalkan. Maka tidak membatalkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kan termasuk perkara yang membatalkan puasa itu adalah masuknya telinga melalui rongga terbuka tadi. Illa anna man ibtala ariqahu, kecuali orang yang menelan ludahnya al-khalisah yang masih murni. Dia mempunyai ludah yang masih murni yang belum tercampur apapun. At-tahira yang masih suci, tidak tidak tercampur dengan sisa-sisa makanan, tidak tercampur dengan sisa-sisa minuman karena dia tidak berkumur kan. Biasanya kan ketika malam kemudian sahur. Kebetulan sahurnya itu pakai lauknya itu sate gitu kan. Kemudian ada sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan dikit gitu nyangkut di giginya. Kemudian mungkin ya ada sebagian orang itu mengatakan, ini sayang, ini telan aja umpamanya. Padahal sudah siang gitu. Maka ya batal. Maka batal. Atau sisa-sisa dari lauknya itu rasanya pedas, rasanya itu manis, gurih, itu masih ada dan tercampur dengan ludah tadi. Kemudian ditelan, maka itu membatalkan. Atau ketika sahur karena mendekati dari subuh gitu kan, dia pakai minumannya Sprite. Jadi ludahnya itu ludah rasa Sprite. Berarti kan itu kan bercampur dengan perkara yang lain, tidak suci lagi, tidak murni lagi maksudnya. Maka itu kalau ditelan membatalkan. Kalau dia itu ada ludah di mulutnya, meskipun segumpal begitu kan. Kemudian masih murni, tidak tercampur apapun. Kemudian ditelan lagi, maka ini tidak batal. Ini adalah pengecualian. Meskipun sudah melewati dari makhraj hak. Karena apa? Karena yang ditelan itu ludah dan masih murni, tidak kecampuran dari perkara-perkara yang lain meskipun yang mencampuri itu adalah perkara yang suci. Jadi masih murni begitu. Mima'dinihi. Fala yuftiru, maka tidak membatalkan malam yan fasil, selama ludah tersebut belum berpisah ariku ludah anil fami dari mulut qabla tilai, sebelum ditelannya. Tapi kalau sudah terpisah, umpamanya ada di baju kemudian ditelan lagi, itu ya beda nanti memasukkan barang itu meskipun suci, memasukkan benda itu meskipun suci, maka nanti itu membatalkan. Jadi yang dimaksud pengecualian ini kalau belum berpisah dari mulut. Wala budda an yakuna khalisan tahiran, dan harus ludah tersebut khalisan murni tahiran suci. Faman ibtala ariqahu al-mukhtalita bi ghairi, orang yang menelan ludahnya yang bercampur dengan yang lain minat tahirat, baik yang mencampuri itu adalah perkara-perkara yang suci seperti Sprite, seperti sisa makanan tadi kan, auriqahu, atau ludahnya al-mutanajjisa yang terkena najis, ludahnya bercampur dengan ludah lain yang terkena najis, seperti ada kan ketika orang itu punya sakit ya, di gusinya kemudian keluar darah gitu kan.
itu bercampur dengan darah. Itu kan darah itu kan najis, meskipun darah kita sendiri kan. Maka aftara wala yufsidus siyam aftara, maka itu membatalkan. Jadi kalau kecampur dengan ludahnya itu dengan perkara yang suci ataupun perkara najis, perkara suci seperti sisa-sisa makanan tadi. Perkara yang najis seperti darah yang ada pada gusi tercampur pada air ludah kemudian ditelan, maka itu membatalkan. Wala yufsidu, dan tidak batal atau tidak rusak asyama, puasa tidak merusakkan asyama, puasa apa tidak merusakkan? Summul utri, mencium minyak wangi. Mencium itu kan bau, itu kan bukan benda kan, maka itu tidak membatalkan. Awil bakhur, atau bakhur. Bakhur itu kayak seperti mungkin orang Jawa itu kemenyan gitu kan. Jadi ada bara api kemudian dikasih bahan-bahan sehingga menjadi harum ruangan. Biasanya ketika sholawat Nabi, ketika memuji baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di masjid-masjid, itu kan ada namanya bakhur itu. Maka mencium dari asapnya ketika puasa siang hari, maka itu tidak membatalkan. Karena apa? Karena yang masuk itu bukan benda. Karena yang masuk itu bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan. Kita katakan untuk lebih memahamkan seperti itu. Li'annahu laisa 'ainan, karena itu bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan. Itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita jelaskan untuk siang hari ini atau sore hari ini. Insya Allah dari kita semuanya faham terhadap apa yang kita jelaskan. Yang penting kita faham, karena al-ibratu fid dini huwal faham. Karena yang dianggap dalam agama itu adalah kefahaman. Maka ditekankan dari kita semuanya, selain juga mendengar, juga kita itu paham, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di puasa, di bulan puasa itu dapat kita hindarkan, dapat kita hindari, ataupun kita bisa mengajarkan kepada orang lain tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya tentang apa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa? Silakan. Tidak ada ya, tidak ada, karena mungkin para jamaah sekalian sudah sering mendengarkan hukum-hukum tentang perkara yang berkaitan dengan puasa kali. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.